إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna husnadhanni billahi azza wa jalla min husni al-ibadah. Sesungguhnya berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara ibadah yang terbaik yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian semuanya, berbuat baiklah kalian semuanya, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan. Dalam hal ini Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa di antara makna kata ihsan di dalam ayat tersebut, makna berbuat baik di dalam ayat tersebut, salah satunya merujuk kepada makna berhusnudzan atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah sebagaimana yang beliau nukilkan dari Ikrimah. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya berprasangka baik kepada Allah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk menyampaikan perkara pentingnya ini di hadapan para sahabat, termasuk ketika di penghujung usia beliau, kurang lebih 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau bernasihat atau berwasiat kepada para sahabat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinullah billahi azza wa jalla. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku sesungguhnya sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, maka hendaknya ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia inginkan. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau ia berbaik sangka kepadaku, maka aku pasti berikan kebaikan untuk orang tersebut. Dan sebaliknya, jika hambaku berburuk sangka kepadaku, maka ia akan diliputi dengan keburukan dari berbagai arah. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sangat memperhatikan perkara husnudzan kepada Allah ini menjadi hal yang harus selalu diperhatikan. Beliau bersumpah, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhann billahi 'azza wa jalla.
tidak ada anugerah terbaik yang diterima oleh seorang hamba yang beriman selain ia bisa berhusnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah kata Abdullah bin Mas'ud, la yuhsinu 'abdun billahi 'azza wa jalla illa a'tahu adh-dhanna. Tidaklah seseorang hamba berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah kecuali Allah akan berikan kebaikan untuknya sebagaimana prasangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annal khaira fi yadillah. Itu karena segala kebaikan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kaum muslimin, kaum mukminin hendaknya selalu menghiasi diri kita dalam husnudzon di dalam segala aktivitas dan rutinitas kegiatan kita seharian, dalam segala perkara. Hendaknya kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam beberapa hal yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah ketika seseorang bertobat kepada Allah. Tobat adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah ibadah yang agung, dan ini hendaknya dilakukan oleh setiap hamba-hamba Allah yang selalu melakukan kesalahan sengaja atau tidak sengaja. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya anak manusia itu selalu saja dalam kesalahan atau selalu saja melakukan perbuatan dosa. Namun sebaik-baik mereka itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat?" Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu adalah satu-satunya zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah dari mereka? Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, ada seorang manusia melakukan perbuatan dosa, namun ia tidak menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia segera bangkit. Aznaba 'abdun dzanban faqala Allahumma ighfirli. Seorang tadi ini berbuat dosa, segera ia bangkit, segera ia memohon ampunan kepada Allah, Allahumma ighfirli. Lalu kemudian Allah mengatakan, aznaba 'abdi dzanban, hambaku ini berbuat dosa, fa'alima anna lahu rabban, dan ia tahu, ia sadar dia memiliki zat yang maha mengampuni dan dia memiliki Tuhan yang bisa saja menghukumnya atas kesalahan yang ia perbuat. Makanya ia segera bangkit dan segera memohon ampun kepada Allah. Maka Allah pun mengampuni dosa tersebut. Tentunya di sini taubat adalah taubatan nasuha. Taubat di mana ketika seseorang melakukan maksiat dan dosa, ia segera berhenti dari perbuatan maksiat itu. Ia lanjutkan dengan penyesalan, dengan ketulusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berkomitmen pada dirinya untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Tetapi sekali lagi, manusia Allah ciptakan sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah. Maka suatu hari fa'ada thumma 'ada fa'adnaba, setelah sekian lama tidak melakukan dosa, ternyata suatu hari ia terjatuh lagi pada kubangan dosa dan maksiat yang lain. Namun ia tidak putus asa, ia punya prasangka baik, Allah pasti mengampuninya, Allah pasti menerima tobatnya. Segera ia katakan, bangkit kepada Allah, bangkit di hadapan Allah, mengatakan, ya Rabb ighfirli, ya Allah ampuni aku. Allah merespon dengan yang sama. Aznaba 'abdi dzanban fa'alima annahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Hambaku berbuat dosa, dan ia segera bangkit, ia sadar bahwa ia memiliki Tuhan satu-satunya yang dapat mengampuninya dan juga bisa menyiksanya karena dosa yang ia berbuat. Allah pun mengampuninya. Setelah sekian lama tidak berbuat dosa, ternyata suatu hari ia pun terjatuh lagi, dan ia segala bangkit lagi kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan Allah merespon yang sama. Dan Allah kemudian menutup perkataannya dengan kata, if'al ma syi'ta faqad ghafartu lak. Wahai hambaku, berbuatlah engkau
sesuai dengan yang kau inginkan, aku pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Tentu ini sekali lagi ada taubatan nasuha, taubat dengan keikhlasan, taubat dengan kejujuran dalam dirinya, bukan dengan taubat yang main-main. Dan Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh sayang Allah, cinta Allah, rahmat Allah jauh lebih besar daripada cintanya seorang ibu kepada anak kandungnya. Cinta Allah, rahmat Allah sangatlah luas kepada hamba-hambanya yang segera bertobat. Allah sangat luas rahmatnya, terbuka terus pintu taubatnya untuk hamba-hambanya yang segera bertobat ketika melakukan perbuatan dosa. Maka selalu pertobatan itu diiringi dengan husnudzan billahi azza wa jalla. Perkara yang kedua adalah ketika kita berdoa. Berdoa kepada Allah adalah perintah dari Allah untuk kita semua. Adalah sebuah ibadah yang mulia, ibadah yang agung bagi setiap hamba-hamba Allah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman kepada kalian semuanya, Allah menyerukan kepada kalian semuanya, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Dan dalam firman-Nya yang lain disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau ada seseorang yang bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakan padanya, aku dekat. Dan kalau ada yang berdoa kepadaku, memanjatkan doa kepadaku, katakan bahwasanya aku akan mengabulkan, mengijabahi apa yang ia pintakan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat sekali untuk menyampaikan perkara ini, untuk memotivasi para sahabatnya agar berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian semuanya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan apa yang kau pinta. Wa'lamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sungguh Allah tidak akan pernah mengabulkan doa orang-orang yang di dalam hatinya masih ada kelalaian. Kelalaian di dalamnya adalah tidak memiliki prasangka baik kepada Allah, merasa putus asa. Doaku ini dikabulkan apa tidak ya? Jangan-jangan doaku tidak dikabulkan. Tidak boleh ada perkara seperti ini dalam diri seseorang. Harus diyakini bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Harus ada keyakinan. Ketika seseorang meminta sesuatu, wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah berikanlah aku ilmu. Itu harus dengan penuh keyakinan. Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Di situ Allah pasti akan memberikan kita jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Yakinlah dengan itu. Karena ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali mempercayai dan mengimani apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus berhusnudzon, optimis dalam berdoa dan menjauhkan diri dari rasa pesimis, takut tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus seperti itu? Kalau kita perhatikan makhluk yang terlaknat di alam semesta adalah iblis. Iblis adalah makhluk yang paling terlaknat di alam semesta ini. Dia ketika meminta sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku, jangan kau matikan aku sampai hari kebangkitan nanti, yaitu hari kiamat. Maka apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin. Baiklah iblis,
kau termasuk golongan yang aku tangguhkan sampai hari kiamat kelak. Golongan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mereka adalah semuanya musuh-musuh Allah. Mereka memusuhi Allah, namun ketika mereka berdoa dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikabulkan oleh Allah doanya. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najahum minal barri idza hum yusyrikun. Dan ingatlah, lihatlah mereka itu, orang-orang kafir, mereka yang menyembah berhala, mereka yang memusuhi Allah. Ketika mereka masuk ke kapal mereka, membawa berhala-berhala mereka, patung-patung yang disembah itu ada di dalam kapalnya. Namun ketika mereka berlayar di tengah lautan, Allah kirimkan ombak kepada mereka sehingga membuat kapalnya terombang-ambing. Mereka pun terancam di dalamnya. Mereka pun merasa tidak akan selamat dari bencana tersebut, karena patung-patung yang mereka sembah ternyata tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Semuanya pecah, berhamburan, sehingga salah orang di antara mereka mengatakan, tidak akan ada di antara kita yang bisa selamat dari ombak ini kecuali kalau kita memohon kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memohon, ya Allah, selamatkanlah kami, hanya Engkau yang bisa memberikan keselamatan kami. Mukhlishina lahu-d-din. Mereka berdoanya tentu dengan keikhlasan. Dalam kondisi genting, mereka baru muncul keikhlasannya. Allah pun mengabulkan doanya. Allah selamatkan mereka. Falamma najahum minal barri. Ketika kapal mereka bisa kembali selamat dengan izin Allah dan pertolongannya, bisa kembali selamat menuju daratan, para penumpangnya semuanya selamat, tidak ada yang terluka, tidak ada yang meninggal, semuanya turun ke daratan. Ternyata apa yang mereka lakukan? Idahum yusyrikun. Mereka baru menginjakkan kakinya di daratan, mereka segera melakukan kesyirikan kembali. Kembali mereka melakukan permusuhan dengan Allah, menabuh genderang, berperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lupa dengan doanya ketika di tengah lautan itu. Itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan kaum muslimin yang setiap saat menjaga sholat 5 waktunya, subuh, zuhur di masjid, asar, maghrib, isya di masjid, menjaga sholat rawatibnya, menjaga sholat duhanya, menjaga sholat wudhunya, menjaga qiyamul lailnya. Mereka bersimpu di hadapan Allah di penghujung malam terakhir, 2/3 atau 1/3 malam terakhir. Ketika itu Allah turun ke langit dunia, yanzilullahu as-sama'ad dunya. Allah turun ke langit dunia saat itu mencari hamba-hambanya. Allah mencari hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'utiyah, kata Allah. Adakah hambaku yang meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan beri, kata Allah. Hal min da'in fa'astajibalah. Adakah hambaku yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Adakah hambaku yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Wa hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Adakah hambaku yang bertobat kepadaku, pasti aku akan terima tobatnya. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk merasa putus asa dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini itu. Tidak boleh ada kata-kata aku tidak pantas di surgamu ya Allah. Tidak perlu mengatakan seperti itu. Doa, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh, yang beriman, yang bertakwa. Berikan kami tempat yang tertinggi di surgamu, kelak di surga Firdaus. Itu yang harus kita sampaikan. Tidak perlu ada putus asa lagi mengharap sesuatu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah ketika mencari rezeki. Husnudzan atau berprasangka baik itu juga harus kita hiaskan pada diri kita ketika kita mencari rezeki. Karena sungguh buruklah manusia, sungguh buruk manusia ketika ia memiliki prasangka yang buruk kepada Allah ketika dewasa, ketika sudah akalnya sudah matang, sudah memiliki keterampilan dan kekuatan. Ternyata ia mengatakan, Allah ini pelit, Allah ini tidak adil ya. Kenapa rezekiku kok sedikit, sedangkan orang-orang tetanggaku memiliki
harta yang banyak melebihi dari apa yang aku miliki? Kenapa orang-orang di sekitarku diberikan keturunan yang banyak, diberikan keluarga yang baik, sedangkan aku tidak? Subhanallah. Begitu buruk perkataan orang yang semacam ini. Ia lupa siapa yang memberikan dia rezeki mulai ketika dia ada di dalam rahim ibunya. Ketika ia masih berwujud segumpal daging, siapa yang memerintahkan untuk meniupkan ruh kepadanya? Siapa yang mengizinkan dia untuk bisa bertumbuh dan berkembang sehingga bisa keluar dari rahim ibunya dengan selamat? Siapa yang memberikan makanan untuk dia ketika di dalam rahim ibunya? Kemudian ketika sudah terlahir dalam keadaan tidak bisa mencari makanan, siapa yang bisa memberikan makanan dia? Orang-orang di sekitarnya memberikan makanan, orang tuanya memberikan makanan atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sampai di sekolah, sudah sekolah, lulus sekolah, masuk perguruan tinggi, lulus perguruan tinggi. Kemudian ketika sudah memiliki kematangan keilmuan, punya keterampilan yang banyak, ketika dewasa justru memiliki suudzon kepada Allah. Ini kenapa rezekinya kok cuma sedikit ya Allah? Kenapa kau pelit padaku ya Allah? Maka ini adalah di antara buruk sangka seseorang kepada Allah. Hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah, tentunya dengan bertawakal. Sebagaimana tawakalnya burung, pergi keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Lihatlah tawakalnya seorang burung, seekor burung yang tawakalnya luar biasa kepada Allah, takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, carilah rezeki dengan cara yang benar, mencari rezeki yang halal dengan mengindahkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah ketika datang waktu sholat, maka segera sholat, hadiri panggilan Allah yang mulia itu. Karena Allah berjanji di dalam firman-Nya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan pintu keluar untuknya dari segala masalah, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berbicara tentang prasangka baik, maka berprasangka baik itu tidak hanya berdasarkan amalan hati saja, kemudian tidak mewujudkannya dalam perbuatan dengan bentuk pengabdian yang konkret, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah. Harus melalui cara itu, tidak bisa tidak. Maka sesungguhnya ketika seseorang mengatakan ia berprasangka baik kepada Allah, namun ia tidak mendekati perkara-perkara yang dapat mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, dan justru menjauhkan diri dari rahmatnya dengan memasuki pintu-pintu kemaksiatan dan dosa, maka itu sesungguhnya bukanlah prasangka baik, itu hanyalah hayalan belaka. Oleh karenanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innal mu'min ahsana dhann billahi azza wa jalla fa ahsana al-amal. Orang yang beriman itu mereka selalu berprasangka baik kepada Allah. Buktinya mereka selalu menjaga kualitas keimanan mereka, amalan mereka dijaga, menjaga kualitas itu semuanya, selalu memperbaiki amalnya. Itulah bukti seseorang berprasangka baik kepada Allah. Wa annal fajir, dan orang yang ahli maksiat, ya, wa annal fajir, sesungguhnya orang yang bermaksiat itu fasa'adhan billahi azza wa jalla fa'asa'al amal, mereka itu sesungguhnya berprasangka buruk kepada Allah. Oleh karenanya mereka selalu menghiasi dirinya dengan perkara-perkara buruk, perkara-perkara keji, perkara-perkara kotor yang menjatuhkan mereka ke dalam kemaksiatan dan dosa. Semoga Allah memberikan kita rizki, memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa memiliki keagungan ibadah yang mulia ini, yaitu berprasangka baik
kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, dalam pertobatan kita, dalam menjalani aktivitas-aktivitas harian kita sampai hingga akhirnya di penghujung ajal kita nanti, sehingga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menempati surganya yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.